Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniasa Anggreni Wisodo SSMPD dari SMP Negeri 3 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Berbahagia sekali pada pendidikan guru penggerak kali ini kita sudah berada di pembelajaran akhir, tugas terakhir koneksi antar materi pengelolaan program yang berdampak pada murid. Ada 4 poin yang akan saya sampaikan di sini. Pertama, hal-hal menarik apa yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan bagaimana benang merah yang bisa Anda tarik dari keterkaitan antar materi yang diberikan dalam modul 3.3. Pertama, fokus modul 3.3 adalah pengembangan keterampilan guru dalam memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah untuk merencanakan program yang berdampak pada murid. Adapun tahapan pengelolaan program yang berdampak pada murid meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dapat dirinci menjadi pemetaan aset dengan tahapan bagja, pemanfaatan aset, prioritas kebutuhan murid dengan prinsip MONEF, kemudian pengelolaan program yang efektif, pertimbangan manajemen risiko, dan menggunakan strategi Meller, monitoring, evaluation, learning, and reporting. Yang kedua, apakah kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid? Program sekolah yang berdampak pada murid adalah program sekolah yang dapat meningkatkan keberpihakan pada murid. Program ini dibuat berdasarkan pemetaan kekuatan sumber daya dan hasil analisis kebutuhan murid, berfokus pada murid untuk mengembangkan potensi murid berdasarkan minat dan harapan murid guna memfasilitasi perkembangan potensi mereka. Pemetaan sumber daya dan potensi murid sangat penting dilakukan dalam menyusun program sekolah yang berdampak pada murid dengan cara menguatkan yang sudah ada, mendorong kebermaknaan, dan mengimplementasikan kepemimpinan murid. Untuk mempermudah pemetaan diperlukan pendekatan berbasis asset-based thinking. Yang ketiga, adakah materi dalam paket modul lain yang berhubungan dengan materi dalam modul 3.3 ini? Jabarkan jika ada. Modul 3.3 ini jelas sangat terkait dengan modul sebelumnya. Yang pertama dengan modul 3.2, pendekatan berbasis aset berfokus pada kekuatan potensi aset sekolah untuk memenuhi kebutuhan murid dan berorientasi pada visi yang berpihak pada murid. Kata kunci yang sama modul 3.3 dan 3.2 ini adalah berorientasi pada visi yang berpihak pada murid. Kemudian terkait dengan modul 1.3, manajemen perubahan model bagja dengan pendekatan inquiry apresiatif IA berbasis kekuatan murid. Pada modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak pada murid jelas salah satu langkahnya adalah menggunakan bagja yang berbasis pada kekuatan murid. Kemudian terkait juga dengan modul 1.1, refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus berdampak atau berpihak pada tujuan pencapaian keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya anak sesuai kodratnya. Hal ini jelas ada kata kunci yang sama, yaitu berdampak atau berpihak pada murid. Jadi modul 3.3 ini dalam pengelolaan program harus mengacu pada dampak keberpihakan pada murid, sama halnya dengan materi-materi pada modul sebelumnya. Yang terakhir, bagaimana kaitan dari semua materi tersebut dengan peran Anda sebagai guru penggerak? Kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid adalah dengan adanya pemetaan, program sekolah akan lebih terarah dan terstruktur secara jelas serta fokus pada kebutuhan murid sesuai kekuatan aset yang dimiliki sekolah. Program atau pengelolaan program yang berdampak pada murid ini tentu tidak bisa dipisahkan dari peran guru penggerak sebagai motor penggerak pendidikan pada ekosistem sekolah masing-masing, sekaligus guru penggerak sebagai calon pemimpin pendidikan Indonesia masa depan, yang di sini diharapkan bahwa guru penggerak dapat menggerakkan tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif. Guru penggerak juga diharapkan mampu mengembangkan potensi warga sekolah, berbagi pengalaman baik dengan rekan sejawat, dan mengimplementasikan pengetahuannya dalam pembelajaran yang berpusat pada murid.
Selain itu, guru penggerak juga diharapkan dapat menjadi teladan dan agen transformasi perubahan ekosistem pendidikan, dan tentu saja guru penggerak ini dihadapkan pada tantangan, yakni memberikan sebuah perubahan yang positif dan konstruktif di sekolah. Nah, karena itu guru penggerak harus terus belajar mengelola diri sendiri sembari terus berupaya menggerakkan orang lain dalam satu frekuensi perjuangan yang sama demi mewujudkan visi sekolah dan memenuhi kebutuhan murid sesuai kodratnya, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila sesuai filosofi Merdeka Belajar dari Ki Hajar Dewantoro. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Guru bergerak untuk Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.